Shalom, selamat siang. Sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami. Kami dari kelompok 1 yaitu Sonia, Meliani, Hesti, Rain, dan saya sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Komunikasi membuat manusia dapat berhubungan dengan satu sama lain. Manusia dapat berinteraksi melalui komunikasi. Terlebih dahulu, kita harus mengerti apa itu pengertian dari komunikasi. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum, dan kata depannya dengan atau dengan kata umus. Jadi, pengertiannya membentuk kata benda yaitu communio, yang dalam arti bahasa Inggris adalah communion, yang memiliki arti kebersamaan, persekutuan, gabungan, pergaulan, dan hubungan. Seperti pada dasarnya, komunikasi tidak dapat dilakukan jika hanya satu individu saja. Komunikasi dilakukan antara dua orang. Jika satu individu, berarti itu bukan disebut komunikasi. Nah, secara atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud atau yang disampaikan dapat dipahami. Di makalah kami ada dua pembahasan tentang topik komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal biasanya dilakukan melalui perkataan secara langsung atau face to face, sedangkan komunikasi verbal dilakukan secara lisan atau tulisan dengan menggunakan kata-kata yang baik dan benar. Pertama, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam kehidupan nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirim dan diinterpretasikan sebagai tujuan dan memiliki potensi akan adanya umpan balik. Pertama, ketika terjadi konflik verbal dan nonverbal, penerima mencapai komunikasi nonverbal. Yang kedua, pesan nonverbal harus ditafsirkan dalam keterangan pesan verbal. Dan yang ketiga, mengingatkan kita bahwa pesan nonverbal paling baik mengomunikasikan perasaan, sikap, atau tingkah laku hubungan. Yang pertama disampaikan dengan menggunakan isyarat, gerak-gerik, pembahasan, sentuhan, penampilan fisik, ruang, jarak. Pertama, contoh komunikasi verbal yaitu kinesiksa, yaitu yang berarti sebuah isyarat yang dibuat oleh suatu budaya. Yang kedua yaitu ace gaze, yaitu contoh seorang pria yang pandangnya tertuju pada wanita cantik yang lewat di depannya. Dan yang ketiga, touching. Yang pertama, dalam hal ini paling umum adalah cara berpakaian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti bersalaman atau menggenggam atau berciuman. Yang ketiga, gerakan tubuh atau ekspresi yang diungkapkan saat berbicara. Yang keempat, penggunaan waktu yang meliputi durasi saat berbicara. Yang kelima, merupakan jarak ketika berkomunikasi dengan seseorang. Yang pertama adalah repetisi, yakni pengulangan kembali. Fungsi yang kedua adalah substitusi, artinya yakni menggantikan lambang-lambang pada non-verbal. Yang ketiga, kontradiksi, yakni memberikan makna lain terhadap pesan. Yang keempat, komplement, yakni memperkaya makna. Yang kelima, aksentuasi, yang menegaskan pesan dengan menggarisbawahi. Komunikasi verbal atau biasanya sering disebut dengan verbal communication ialah merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada pemberikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal ini menempati posisi besar karena kenyataannya ide, pemikiran, keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan media berupa surat kabar, tulisan, gambar, grafik, ataupun simbol-simbol lain yang semua jenis simbol menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkomunikasikan simbol-simbol tersebut. Yang pertama, disampaikan secara lisan atau tulisan. Yang kedua, komunikasi eksplisit dan cenderung lebih ke dua arah.
Dan yang ketiga, kualitas komunikasi ini sering ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Pertama, berbicara dan menulis. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Berbicara ialah komunikasi jenis verbal lokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Ada contoh dari kedua topik ini, yaitu komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis. Kemudian, jenis yang kedua adalah mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan merupakan suatu hal yang berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan mengambil makna dari apa yang sudah didengarkan. Jadi dalam hal ini terdapat suatu perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Kemudian, membaca ialah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang telah ditulis. Jadi ketika kita membaca, kita akan mendapat informasi dari apa yang telah ditulis. Surat menyurat, bercakap-cakap di telepon, presentasi tugas di depan kelas, membaca koran, majalah, menonton TV, mendengarkan siaran radio, dan masih banyak lagi contoh mengenai komunikasi verbal. Komunikasi verbal dan non-verbal sama-sama mempunyai arti, sama-sama mempunyai fungsi, dan kedua komunikasi ini saling bertolak belakang. Namun, yang paling penting adalah komunikasi kedua ini sangat dibutuhkan dan sering digunakan oleh orang-orang. Karena tanpa komunikasi kita tidak dapat berinteraksi dengan orang. Komunikasi kita lakukan lebih dari satu individu atau kelompok. Kemudian jenis komunikasi kedua ini, baik verbal maupun non-verbal, memang sama-sama digunakan oleh orang lain. Namun, komunikasi non-verbal sebenarnya orang-orang lebih cenderung memakainya karena lebih jelas dan secara nyata. Jadi, inilah penjelasan dari makalah kami. Jika banyak terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.